Bayangkan seorang anak kurus dari Tiongkok yang tumbuh di jalanan keras Boston. Ia bukan siapa-siapa, tapi dalam dirinya mengalir darah seorang seniman bela diri dan impian untuk menaklukkan dunia. Di layar kaca, dia tampak tak terkalahkan, cepat, tangguh, penuh percaya diri. Tapi di balik pukulan-pukulannya yang menghancurkan, ada luka lama yang tak banyak orang tahu. Inilah kisah kelam dan menyedihkan dari Donnie Yen, sang legenda hidup. Donnie Yen lahir pada 27 Juli 1963 di Guangzhou, Tiongkok. Sejak usia 2 tahun pindah ke Hong Kong, lalu ke Boston, Amerika Serikat. Di Boston, ia hidup sebagai minoritas. Berbeda, disorot, diperolok. Anak-anak kulit putih mengejek matanya yang sipit, logatnya yang aneh, dan wajahnya yang asing. Setiap hari aku merasa seperti sedang berperang hanya untuk diterima, ungkap Donnie. Di lingkungan keras, dia belajar satu hal, bertahan hidup, dan seni bela diri menjadi jalannya. Ibunya, Bo Sim Mark, adalah master seni bela diri wushu. Di lingkungan yang keras, Donnie terjerumus ke pergaulan jalanan, namun seni bela diri menjadi pelariannya. Dari ibunya, ia mewarisi semangat, kedisiplinan, dan teknik yang luar biasa. Saat remaja, Donnie kehilangan arah. Ia berkeliaran di jalanan Boston, bergabung dengan geng, dan sering terlibat perkelahian brutal. Ibunya, seorang master wushu, khawatir anaknya akan binasa sebelum sempat tumbuh. Dengan air mata, ia mengirim Donnie ke Beijing untuk berlatih seni bela diri secara disiplin. Di sanalah Donnie berubah. Dari bocah nakal menjadi pendekar sejati, remaja Donnie terkenal sebagai troublemaker, tapi semangatnya dalam bela diri tidak main-main. Ia berlatih kungfu, taekwondo, wushu, hingga capoeira. Bahkan, ia sempat belajar musik klasik. Saat usia 18 tahun, ibunya mengirimnya ke Beijing untuk berlatih di Akademi Wushu, langkah yang mengubah hidupnya. Bo Sim Mark adalah guru pertama bagi Donnie. Ia tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga filosofi bela diri. Ia keras, disiplin, dan penuh tuntutan. Tapi itulah yang membentuk Donnie menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Kalau kamu tidak punya disiplin, jangan pernah bermimpi menjadi pendekar sejati. Itulah yang selalu ibunya katakan. Di usia remaja, Donnie sempat berontak. Ia bosan dengan latihan rutin dan kerasnya didikan sang ibu. Ia mulai mengenal jalanan, musik, bahkan hampir tersesat ke arah yang kelam. Tapi bela diri tetap memanggilnya. Ia tahu, darah pendekar mengalir dalam dirinya. Saat usianya 18 tahun, Donnie Yen dikirim ke Beijing untuk memperdalam ilmunya. Di sanalah ia bertemu dengan Master Wu Bin, pelatih legendaris yang juga membesarkan Jet Li. Wu Bin melihat potensi besar dalam diri Donnie, bakat alami yang luar biasa, tapi masih liar dan belum terarah. Dia seperti harimau muda yang belum jinak. Tapi kalau dilatih benar, dia bisa menjadi legenda. Wu Bin mengasah teknik Donnie dengan keras. Latihan pagi hingga malam, tak ada kompromi. Ia bukan hanya memperbaiki jurus, tapi juga membentuk karakter. Ia menanamkan nilai kehormatan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Di bawah bimbingan dua guru hebat, ibunya Bo Sim Mark dan Master Wu Bin, Donnie tumbuh menjadi pendekar sejati, bukan hanya di layar, tapi juga dalam hidup. Ketika kembali ke Hong Kong, Donnie bertemu dengan sutradara legendaris Yuen Woo-ping, koreografer laga di balik film The Matrix dan Kill Bill. Yuen melihat potensi besar dalam Donnie dan memberinya peran utama dalam film Drunken Tai Chi 1984. Dunia mulai mengenalnya. Ia pun memulai debut di Drunken Tai Chi, lalu sederet film laga lainnya. Tapi bayang-bayang Jet Li, Jackie Chan, dan Bruce Lee terlalu besar. Banyak yang menilainya hanya pemain pelengkap. Aku bukan siapa-siapa. Orang bilang, aku hanya bisa berkelahi, tidak bisa berakting. Meski bukan kesuksesan besar secara komersial, film-film awal Donnie seperti Tiger Cage dan In the Line of Duty menunjukkan bakat uniknya. Gabungan seni bela diri tradisional dan modern, serta teknik koreografi yang eksplosif. Namun ia masih berada di bawah bayang-bayang bintang seperti Jet Li dan Jackie Chan. Tahun 90-an, Donnie mengalami masa sulit. Karirnya stagnan, ia mencoba menyutradarai sendiri, tapi hasilnya, filmnya gagal. Popularitasnya merosot, uang menipis, tawaran makin jarang. Ia sudah menikah, punya anak, dan kini harus memilih, bertahan di dunia film yang kejam atau menyerah.
Aku hampir menyerah. Bahkan aku merasa malu dengan anakku. Aku tak bisa memberinya masa depan. Donnie sempat berpikir meninggalkan dunia hiburan dan bekerja serabutan demi bertahan hidup. Titik balik datang di tahun 2008 saat ia membintangi Ip Man, film biografi tentang guru Bruce Lee. Peran itu mengubah segalanya. Donnie memerankan sosok guru Bruce Lee, seorang pendekar yang kuat namun rendah hati. Peran itu bukan sekadar akting, itu adalah refleksi dirinya sendiri. Perannya sebagai Ip Man tak hanya memperkenalkan Donnie ke dunia, tapi juga mengangkat citra seni bela diri tradisional. Ia tampil kalem, berwibawa, dan memukau dengan teknik Wing Chun yang anggun namun mematikan. Ketenaran datang, tapi kali ini ia tidak melupakan masa lalu. Ia tidak membiarkan egonya menguasai. Aku tahu rasanya tak dianggap. Karena itu aku menghargai setiap momen. Hollywood pun tak bisa mengabaikannya. Ia tampil di Rogue One, A Star Wars Story sebagai Chirrut Imwe, seorang pendekar buta yang menjadi fan favorit. Disusul peran ikonik dalam John Wick 4 sebagai Kane, pembunuh tunanetra yang tangguh dan sangat manusiawi. Perannya membuktikan bahwa bintang Asia bisa tampil setara, bahkan melebihi aktor Hollywood. Saat syuting sebuah film, Donnie menerima kabar ayahnya meninggal dunia. Ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Di tengah jadwal yang padat, ia menyimpan duka dalam diam. Beberapa adegan aksi yang ia mainkan penuh dengan amarah dan kesedihan yang sesungguhnya. Film itu didedikasikan untuk sang ayah. Aku ingin ayah bangga di tempat manapun dia berada. Donnie tidak hanya dikenal karena kecepatan dan teknik bertarungnya, tapi juga karena dedikasi dan pemahaman filosofisnya terhadap seni bela diri. Ia menekankan harmoni antara tubuh dan pikiran, antara kekuatan dan empati. Ia membawa kedalaman dalam tiap pukulan dan gerakan di layar. Meski mendunia, Donnie bukan tipe bintang yang mau menjual harga dirinya. Ia menolak beberapa tawaran dari Hollywood yang menggambarkan karakter Asia secara stereotip dan merendahkan. Aku bukan badut kungfu. Aku adalah seniman bela diri dan aktor yang punya martabat. Pilihan itu membuatnya dihormati, meski berarti kehilangan proyek-proyek besar. Kini, Donnie Yen tak hanya dipuja di Asia, tapi juga dihormati di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa disiplin, kerja keras, dan keberanian untuk berbeda adalah kunci kesuksesan. Dari jalanan Boston ke layar Hollywood, dari wushu ke lightsaber, Donnie adalah legenda hidup yang terus meninju batas. Donnie Yen dikenal sebagai aktor laga yang memerankan Ip Man, guru Wing Chun legendaris. Tapi jauh sebelum itu, ia sudah punya reputasi sebagai petarung sejati di dunia nyata. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat ia dikeroyok oleh 8 orang preman di sebuah klub malam, dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. 8 preman itu menyesal menantangnya. Kisah ini terjadi sekitar awal 2000-an, ketika Donnie sudah mulai dikenal lewat film-film aksi Hong Kong. Suatu malam, ia mengunjungi klub malam bersama teman-temannya. Di sana, terjadi perselisihan kecil, entah karena tatapan, kesalahpahaman, atau mungkin karena ada orang yang ingin cari masalah dengan selebritas. 8 orang pria mulai mengepung Donnie, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan aktor biasa. Donnie Yen bukan hanya jago di depan kamera, tapi juga memiliki latar belakang bela diri sejati. Dengan refleks cepat dan teknik nyata, Donnie mengalahkan satu demi satu lawannya. Gerakannya seperti di film, efisien, cepat, dan presisi. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Dalam waktu singkat, 8 pria itu tumbang, beberapa bahkan kabur. Kisah ini kemudian dikonfirmasi dalam beberapa wawancara oleh Donnie sendiri. Dia tidak membanggakan perkelahian itu, tapi menjelaskannya sebagai tindakan bela diri. Ia berkata, dia hanya bertindak saat benar-benar perlu dan tidak pernah memulai masalah. Donnie juga menyebutkan bahwa setelah kejadian itu, ia semakin berhati-hati dalam memilih tempat dan lingkungannya, serta lebih fokus pada kariernya di dunia film. Di samping kisahnya yang menginspirasi, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui oleh publik, yaitu 1. Pernah nyaris buta karena syuting. Saat syuting film laga, Donnie mengalami cedera mata serius. Dokter sempat mengatakan ia bisa kehilangan penglihatan jika terus syuting tanpa istirahat. Tapi ia tetap lanjut demi menyelesaikan filmnya. 2. Belajar piano klasik sejak kecil. Donnie bisa memainkan karya-karya Beethoven dan Chopin. Ia hampir menjadi musisi profesional sebelum memilih dunia film.
3. Menolak tawaran Marvel. Donnie pernah ditawari peran di Marvel, tapi menolaknya karena karakter Asia yang ditawarkan terlalu klise dan penuh stereotip. Ia memilih menjaga kehormatan budaya daripada popularitas. 4. Menguasai bahasa isyarat demi peran. Ia pernah belajar bahasa isyarat secara intensif dalam waktu singkat. Donnie percaya, aktor sejati harus bisa memahami semua bentuk komunikasi, bahkan tanpa suara. 7. Selalu mengajak kru makan setelah syuting. Salah satu kebiasaannya adalah mentraktir seluruh kru makan malam setelah selesai syuting, tak peduli seberapa kecil atau besar peran mereka. 8. Menghindari alkohol dan rokok seumur hidup. Donnie termasuk aktor langka yang tidak merokok dan tidak minum alkohol sama sekali sepanjang hidupnya. 9. Sempat hampir masuk Shaolin. Saat remaja, Donnie nyaris dikirim ke kuil Shaolin oleh ibunya untuk belajar spiritualitas dan seni bela diri. Tapi ia justru dibawa ke Beijing untuk studi seni bela diri secara modern. 10. Bisa koreografi laga sendiri. Hampir semua adegan pertarungan yang ia mainkan, ia sendiri yang koreografikan. Bahkan beberapa sutradara Hollywood memberinya kebebasan penuh soal koreografi. Dia juga punya 2 kewarganegaraan. Donnie adalah warga negara Hong Kong dan Kanada. Ia sempat tinggal lama di Boston, Amerika Serikat. Donnie Yen bukan sekadar aktor laga, ia adalah simbol ketekunan, warisan budaya, dan jembatan antara timur dan barat. Kisahnya membuktikan, tidak ada batas bagi mereka yang berani bermimpi dan bertarung untuk mewujudkannya. Donnie Yen bukan hanya legenda aksi, ia adalah simbol perjuangan dari seorang anak minoritas yang bangkit dari luka, dari penolakan, dari kegagalan. Ia berdiri di puncak, bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian untuk terus berdiri meski jatuh berkali-kali. Jika kau punya luka di dalam, jangan sembunyikan. Jadikan itu alasanmu untuk lebih kuat. Itulah Donnie Yen, pendekar sejati di dalam dan di luar layar. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua, bahwa setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup, namun dengan kerja keras dan kesungguhan, kesuksesan dapat diraih oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.